Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Dianta yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Ketahanan Label Sampo terhadap Senyawa Kimia yang terkandung pada sampo. Baik, di sini ada pendahuluan di mana label pada kemasan produk adalah elemen penting yang berfungsi sebagai identitas visual sekaligus media komunikasi yang menyampaikan informasi vital pada konsumen. Informasi seperti komposisi bahan, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, hingga klaim khusus seperti organik atau ramah lingkungan membantu konsumen membuat pilihan yang bijak sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, label tidak hanya menjadi penanda produk, tetapi juga panduan yang menjamin kualitas dan keamanan. Bagi produsen, label kemasan berperan sebagai alat promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dan memperkuat citra merek. Label juga harus memenuhi standar hukum dan menyampaikan informasi secara jujur, serta akurat. Transparansi dan kejelasan pada label tidak hanya membangun kepercayaan konsumen, tetapi juga menjaga reputasi produk di pasar yang kompetitif. Kemudian dalam metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian studi literatur, di mana penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif jenis studi literatur yang bertujuan menggambarkan hasil temuan peneliti atas beberapa artikel jurnal yang ditemukan. Itu menurut Sugiono 2013. Menurut Daniel dan Warsia tahun 2009, studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, di hasil dan pembahasan yang pertama saya membahas tentang fungsi surfaktan dalam sampo. Kemudian surfaktan ialah pembersih dan pembusa yang menurunkan tegangan antar muka. Dan surfaktan banyak jenisnya, salah satunya itu ionic SLS, nionik, amphoteric, dan kationik. Yang kedua saya membahas karakteristik stiker UPO, di mana stiker UPO itu yang digunakan untuk label sampo. Yang pertama saya membahas material sintetis berbasis polipropilen. Kemudian saya membahas ketahanan air, minyak, dan goresan dari stiker UPO sendiri. Kemudian yang ketiga saya membahas pengaruh surfaktan pada stiker UPO, di mana SLS dapat menurunkan daya rekat dan estetika label. Kemudian yang kedua, paparan lama menyebabkan permukaan kusam dan goresan. Jadi paparan lama terhadap stiker UPO dari surfaktan membuat permukaan kusam dan goresan. Yang keempat, dampak pada tinta dan lapisan label yang dihasilkan oleh surfaktan pada label UPO, di mana surfaktan melarutkan tinta menyebabkan cetakan memudar. Yang kedua, potensi delaminasi antara lapisan cetak dan substrat. Kemudian yang terakhir saya membahas reduce surfaktan kationik yang meninggalkan lapisan berminyak, mengurangi daya rekat. Kemudian meningkatkan akumulasi kotoran dan kesan visual yang buruk. Baik, itu dari pembahasan yang saya bahas dalam artikel. Kemudian masuk kesimpulan di mana berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa paparan surfaktan, terutama yang bersifat agresif seperti sodium lauryl sulfat atau SLS, dapat memberikan dampak signifikan pada label stiker UPO yang digunakan pada kemasan sampo. Meskipun UPO dikenal sebagai material label sintetis yang memiliki daya tahan tinggi terhadap elemen lingkungan seperti air, minyak, dan goresan, sifatnya tetap rentan terhadap efek tertentu dari surfaktan.
Perubahan yang terjadi pada stiker UV meliputi yang pertama ada paparan surfaktan dapat menyebabkan permukaan label menjadi kusam dan menimbulkan goresan halus atau bercak yang mengurangi kejelasan cetakan. Surfaktan, khususnya sulfat, dapat meluruskan atau mengikis lapisan tinta pada stiker, menyebabkan cetakan memudar dan mengurangi kualitas estetika label. Kemudian yang ketiga ada interaksi dengan redisu. Surfaktan kationik atau pelarut lain dari surfaktan dapat melemahkan perekat label, yang mengurangi kemampuan label untuk menempel dengan baik pada kemasan. Kemudian yang terakhir, dalam kasus ekstrim, surfaktan dapat memicu delaminasi antara lapisan cetak dan substrat label, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik lebih lanjut. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.